Beragam bahan makanan dan minuman dapat dijadikan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan akan protein, vitamin, dan mineral bagi tubuh kita. Salah satunya adalah susu, yang mengandung beragam manfaat protein untuk kesehatan manusia. Jenis sapi perah memang dipelihara khusus untuk terus-menerus menghasilkan susu. Dari seekor sapi perah produktif bisa dihasilkan sekitar 8 liter susu sekali perah. Produksi susu sapi akan semakin banyak saat sapi baru melahirkan. Sekitar 10 liter bisa didapat sekali perah. Sapi perah keturunan Australia milik keluarga Pak Sukri diperah sebanyak 2 kali sehari, setiap pagi dan sore hari. Susu yang baru diperah selanjutnya langsung dimasak. Tetapi sebelum dimasukkan ke dalam panci, susu disaring terlebih dahulu untuk membuang bulu sapi yang tercampur saat pemerahan. Susu sapi akan dimasak hingga mendidih selama 30 menit. Pemanasan ini merupakan salah satu cara untuk membunuh bakteri jahat yang terkandung dalam susu, atau biasa disebut proses pasteurisasi. Susu kaya akan kalsium, protein, kalium, fosfor, dan vitamin yang baik untuk menjaga kesehatan tulang dan sel darah merah. Susu juga mengandung zat yang akan merangsang hormon melatonin yang membantu tidur menjadi lebih nyenyak. Getah pepaya mengandung enzim protease yaitu papain dan kimopapain yang berfungsi mengurai protein sehingga dapat menjadi bahan pengental dan pemisah air dalam susu. Setelah susu matang dan mendidih, getah pepaya ditambahkan ke dalam panci. Cukup dengan 2 sendok nasi getah pepaya untuk mengentalkan 1 panci susu segar. Dangke merupakan sebutan untuk gumpalan susu yang terpisah dari air yang terkandung di dalamnya. Dangke ini juga menjadi salah satu cara untuk mengawetkan susu sehingga bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Susu yang sudah mengental selanjutnya dicetak ke dalam cetakan dari batok kelapa berukuran kecil. Sebelum dicetak, dangke masih perlu disaring agar seluruh sisa airnya terbuang. Gumpalan yang sudah masuk cetakan terus ditekan-tekan untuk memadatkan dangkenya. Dangke yang sudah dicetak sebenarnya sudah dapat dikonsumsi langsung. Tetapi sebagai variasi, sekarang dangke dari desa Mata Alu ini juga bisa diolah kembali dengan cara dibakar. Untuk dibakar, dangke yang sudah dicetak selanjutnya dipotong menjadi beberapa bagian agar mudah dibakar. Selanjutnya, potongan dangke ini akan dibakar di atas wajan yang telah dialasi dengan daun pisang. Membakar dangke tidaklah sulit. Ibu hanya perlu membalik potongan dangke agar tidak gosong. Sekitar 5 menit,
dangki bakar sudah siap untuk dinikmati. Selain dangki bakar, susu padat ini juga dapat dimasak menjadi pepes dangki. Caranya sedikit berbeda dengan pembuatan dangki bakar. Dangki yang sudah dicetak, selanjutnya dikeluarkan dari cetakan dan diletakkan ke dalam baskom kecil. Bumbu berupa irisan cabai, bawang merah dan bawang putih, lalu daun bawang dan sedikit garam ditambahkan ke dalam dangki. Semua bahan penambah aroma dan rasa ini kemudian diaduk dengan dangke hingga merata. Dangke adalah olahan lanjutan dari susu yang terkenal dari Sulawesi Selatan. Jika dangke dari Toraja dibuat dari susu kerbau, maka dangke di Kecamatan Ala ini berasal dari susu sapi. Dangke yang sudah diberi bumbu selanjutnya dibungkus ke dalam daun pisang. Pepes dangke ini selanjutnya dikukus selama 20 menit hingga semua bumbu meresap ke dalam dangke yang ditandai dengan layunya daun pisang pembungkusnya. Dangke bagi masyarakat Masen Rempulu Enrekang sudah menjadi olahan dan panganan yang telah dikonsumsi sejak turun-temurun. Bagiku, rasa dangke bakar masih memiliki cita rasa susu yang khas. Sementara pepes dangke terasa lebih gurih karena dicampur dengan bumbu. Jenis olahan pepes dan dangke bakar menjadi salah satu alternatif menikmati olahan susu yang kaya akan manfaat.